Lutfi masih bisa dengar suaraku? Teman-teman semua, suaraku masih terdengar ya? Kalau suaraku ya? Oke. Setuju. Ya, oke. Berarti suaraku masih aman. Kak Jo nih berarti yang apa namanya koneksinya mungkin lagi bermasalah. Oke. em, itu mungkin tadi aku coba untuk lanjutkan lagi ya sedikit dari Kak Jo nih, Lutfi. Bener banget bahwa sebenarnya bidang-bidang atau area tertentu tuh sebenarnya memang sudah ada dari dulu. Tadi ngomongin soal komedi misalnya gitu. Komedi memang udah ada dari dulu gitu kan. Tapi apa mungkin yang bisa membuat Lutfi bisa jadi satu yang apa namanya berbeda gitu? Itu packagingnya mungkin yang harus jadi berbeda nih. Format atau tipe penyampaian komedinya yang harus berbeda. Mungkin Lutfi lagi senang nyanyi misalnya gitu. Oke, tapi gimana caranya orang bisa dengar aku nyanyi? Gimana orang bisa nonton aku nyanyi? Nah, formatnya mungkin yang harus diganti. Tipe-tipe kontennya yang mungkin Lutfi harus riset dulu nih. Kira-kira apa nih yang tipe kontennya belum ada? Bintang Emon kenapa dia bisa naik banget? Karena dia apa bikin konten namanya DPO, gitu kan? Nah, yang dia bikin satu video ya dia marah-marah aja sebenarnya. Dia protes aja gitu, kesel aja, komplain aja gitu. Tapi kita tahu banget secara keilmuan komedi itu dia pasti nulis dulu. Dia nulis dulu dan dia nggak ada jedanya. Dia ngomong selama 1 menit, nggak ada jeda, tertata semuanya. Apa namanya? Terstruktur kata-katanya. Itu bukan satu hal yang bisa dipelajari dalam semalam sih. Gitu. Jadi mungkin itu Lutfi jawaban dari tambahan aku. Kak Jo lagi rejoining katanya nih. Oh, Jadi dia lagi keluar, nanti dia akan masuk lagi. Dari Lutfi mungkin ada tambahan? Ada respon? respon. Enggak sih, kalau aku kayaknya lebih kayak nyesel aja nggak mulai dari dulu gitu aja sih. Maksudnya aku dari SD gitu ngikutin YouTube, dari bahkan belum ada Kak Jovi mungkin, dan nyesel aja baru ngikutin sekarang gitu, baru mau terjun tuh sekarang. Oke. Nah, Kak Jo udah join lagi. Halo Kak Jo. Sorry guys, gue sekarang join dari HP. Tadi tiba-tiba ada masalah teknis. Ya, Lanjut, suka lanjut. aneh. Iya, tadi gue kalau nggak salah terakhir tadi gue denger lu sempet ngomong, gue tadi sempet denger lu akhir-akhirnya ngomong apa. Cuma tadi yang gue bilang, ketika ada orang dengan passionnya yang masuk ke channel, ke dunia YouTube, lu akan mati. Jadi emang, kalau lu mau tahan lama, lu terus bener-bener berada di passion lu. Karena yang ini emang super klise, tapi yang bisa menjadi diri lu, itu hanya diri lu. Lu kalau lu jago main game, tapi tiba kayak iya gua kan masuk jalur Just No Limit. Jalurnya Just No Limit adalah jalurnya Just No Limit. Jalur kalian adalah jalur kalian sendiri. Dan kalian harus cari keunikan kalian sendiri. Jangan ngikutin orang. Nah, itu emang ribet. Emang itu bukan proses yang semalam kalian langsung tahu, gue bangun pagi, gue tahu nih gue uniknya di sini. Enggak. Butuh waktu, itu butuh waktu. Dan tadi yang lu bilang kayak Bintang Emon nulis skripnya, ya iya emang butuh waktu. Dia nggak mungkin tiba-tiba ngangkat HP langsung rekam ngomong, enggak lah. Dia pasti pikirin dulu, oke gue di sini jokesnya tentang ini, di sini jokesnya tentang ini, di sini jokesnya tentang ini, bridgingnya gimana, udah pasti dia pikirin dulu. Ya. 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 Jadi memang dan tadi kalau nggak salah Lutfi ngomong gue menyesal. Vi, lu umur berapa? 20. Aduh ya ampun. 19 sih, Kak. 19 bahkan. 19. Umur berapa? 19. Aduh, nggak usah menyesal. Ini jujur, YouTube tuh sebenarnya kalau di Indonesia tuh sebenarnya baru mulai. Karena orang baru sadar akan adanya YouTube. Karena gini, dulu tuh masih agak seimbang nih, makanya gue bilang kan YouTube lebih dari TV. Nah, sekarang kebanyakan orang yang dikenal masyarakat luas udah masuk YouTube. Ya. Yang berarti sebenarnya YouTube ini sebenarnya baru banget naik. Kita nih YouTube kita sekarang ini ibarat YouTube Amerika 2015-14 lah, kita agak ketinggalan.
Tapi jangan takut ya. Umur tuh cuma angka, bener banget. Jangan menyesal. Kalau menurut lu bisa masuk sekarang, masuknya sekarang. Deddy Corbuzier masuk YouTube umur berapa? Udah sampai udah botak loh. Dulu ada rambut, masih main Kan sulap. dia udah terkenal gitu, Kak. Ya, iya. Ya, emang nggak salah, iya. Tapi it's never too late. It is never too late. Banyak YouTuber baru yang juga udah lumayan berumur kok. Dan lu masih 19, masih aman banget. Gitu ya, Lutfi ya. Oke. Oke. Good luck Lutfi. Ya, makasih, Semangat, Kak. Oke. Dan Lutfi, lu humas kan? Iya, Humas. Wah, gila. Siapa tahu lu bisa membantu. Gini, jalur masuk tuh bukan berarti lu harus bikin konten ya. Banyak orang yang jalur masuknya kayak dia kerja sama YouTuber. Tau nggak? Lu siapa tahu, lu kenapa lu nggak apply aja ke orang-orang sensasional kayak, guys, gue orang humas, gue bisa benerin nih cara kalian menyampaikan hal-hal ke publik. Gue nggak tahu. Tapi bisa aja loh. Kayak mungkin bisa membantu orang-orang yang sensasional. Ya. Oke, bisa, Kak. Makasih ya, Kak, sarannya. Ya, benar. Ya, karena kadang mungkin orang apa ya, itu tadi mungkin dia punya ide, dia punya gagasan, tapi dia nggak bisa nyampein, atau dia memang nyampein tapi caranya yang kurang oke sehingga orang nangkapnya salah. Nah, itu mungkin Lutfi bisa fixing itu kali ya. Siap, Kak. Makasih ya, Kak, sarannya. Mantap. Oke, thank you Lutfi. Kita ada lagi dari Revanza. Dia mau nanya langsung. Aku coba unmute dulu. Oke, Revan boleh? Oke, halo Bang Jo, what's up? Halo, Revan ya? Iya, ketemu lagi kita dulu, sempat ketemu juga di Saint Peter dulu bareng David Beat, kalau nggak salah tuh. Waduh, kapan tuh? Di mana tuh? Pas lomba basket lah pokoknya lah, agak 2000, pas lah lupa lah pokoknya gue. Balik lagi ketemu lagi, ada gue fotonya. Udah, balik Cakep, ke, Revan. gue mau nanya nih, dengan di zaman sekarang kan anak-anak banyak nih yang enggan untuk, dia tahu diri dia siapa kan, tapi dia malu untuk menunjukkannya kepada publik itu. Paham lah. Maksudnya kayak banyak anak-anak zaman sekarang, oh gue bisa ini, tapi gue malu nih. Gue belum dapat support dari siapa-siapa gitu. Dan bagaimana sih cara merubah pola pikir anak-anak yang seperti itu gitu. Terkadang dengan cita, udah lakuin aja. Lu lakuin aja, just do it for now. Lu lakuin aja sekarang gitu. Buat apa nanti-nanti? Kalau bisa sekarang kenapa harus nanti gitu kan. Tapi dia, oh gue masih malu, masih minder gini. Nah caranya, gue minta saran aja sama lu Bang Jo ya kan lu juga sebagai content creator juga. Jadi cara mengajari anak-anak yang teman-teman gue ini yang bisa dibilang masih takut untuk berkonten, untuk menunjukkan bakat dia, untuk menunjukkan skill dia itu gimana sih? Cara tercepatnya lah gitu loh. Thank you. Gini ya, iya bener sih. Lu gini, jadi kalian tuh malu atau takut. Itu sebenarnya kita tarik. Kenapa kalian malu atau takut? Karena kalian takut salah. Kalian takut dianggap orang salah. Kalian takut kelihatan salah. Nah, justru kalian itu harus belajar dari kesalahan. Jadi, itu sebenarnya batas pertama. Jangan takut untuk salah. Orang yang malu atau orang yang takut itu karena dia mau benar. Banyak orang hoki, dia dapat kebenarannya dalam percobaan pertama. Dia coba sekali, oh langsung benar. Tapi itu beberapa orang doang. Kebanyakan orang itu untuk mencapai kebenaran butuh waktu. Jadi itu dia men. Jangan takut salah. Ada yang apa? Pernah dengar Istana Pak Panji? Emang Panji orang pintar. Panji sama gue sering diskusi. Jangan takut salah. Itu pernah ada presiden Amerika ngomong kok. Dia ngomong the greatest fear. Aduh gue lupa sih. Mirip-mirip ya. Jangan dikutip langsung. Tapi dia bilang what you need to fear is fear itself. Yang harus kita takutin adalah rasa takut itu sendiri. Itu sebenarnya hal yang paling menghalangi kita pertama. Jadi, lu jangan takut salah. Emang klise banget. Lu mulai aja dulu. Pusat itu mah, itu kayaknya brand orang ya. Lu mulai. Soalnya gue buka lapak, benar. Jadi lu mulai ya. Mulai. Udah, jangan takut salah. Tapi gini loh. Tapi kan kebanyakan orang pun di zaman sekarang ya, apalagi di umur yang bisa dibilang udah saat-saatnya untuk berubah gitu kan dari masa kanak-kanakan gitu, udah bisa mikirin kita ke depannya mau jadi apa gitu.
dengan caranya kita masuk ke vokasi pun, apakah sebenarnya itu bisa membantu juga membuat kriteria, pola pikir, atau sikap kita untuk menjadi lebih dewasa lagi? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Karena pola pikir itu terbentuk dari lingkungan. Jadi gini, kalau ini yang gue sayangkan aja, tendensi orang yang belajar di rumah itu karena dia nggak ada orang untuk tektokan dan dia merasa bahwa gue sendirian, gue yang paling benar. Itu sebenarnya itu bahaya banget. Ketika kita masuk ruangan dengan 50 orang lain, kita ngeliat 50 cara pikir yang beda, 50 pandangan berbeda, itu kita mulai kebuka dan kita bisa lebih kritis. Nggak salah lu belajar di rumah sendiri, juga nggak salah. Cuma menurut gue lebih real aja kalau ada orang-orang lain yang sama kayak lo, dan percaya sama gue, ini yang gue jalanin sendiri sih. Jadi gue tuh banyak banget, gue nggak mau sebut nama, nggak enak, banyak konten kreator yang nggak kuliah. I know. Dan mereka tuh bukan berarti kuliah satu ya, kuliah apapun lah. Jadi mereka tuh dari SMA lulus atau SMP bahkan langsung terjun. Orang-orang ini soft skill-nya nol. Oke, mereka bakatnya tinggi, tapi oke, mungkin di depan internet kelihatannya enak gitu. Oh, ini orang jago. Tapi ketika kita ketemu mereka, kita kayak, duh, ini siapa sih? Jujur, orang-orang ini gue sebut nama kalau langsung, oh iya, oh dia bang, oh dia. Tapi kan kok ketemu di sebuah ruangan, ya karena emang dia nggak biasa interaksi sama orang lain. Dia biasa berinteraksi ke kamera. Jadi dia depan kamera, oh teman baik, oh dunia suka dia. Tapi lu taruh dia di dunia beneran, ini orang paling awkward, paling gak jelas. Dan ketika channel dia mati nih, ketika ada orang lain yang muncul, dia nggak bakal bisa bertahan di dunia asli karena dia jarang interaksi sama manusia. Oke. Gitu. Jadi kalau lu ada kesempatan untuk pendidikan, vokasi, ambil aja. Ini akan bisa membentuk karakter lu, akan bisa membentuk pola pikir lu. Bisa banget. Oke. Satu lagi deh, pertanyaan singkat, Bang Jo. YouTube gimana sekarang? Itu pertanyaan singkat tapi jawabannya 2 hari tuh kayaknya. Gua gini ya, untuk pertanyaan itu gue cuma bisa jawab satu hal. Pantengin channel YouTube gue sama adik gue tanggal 24 Juni. Itu doang. Di tanggal 24 Juni, nanti gue sama Manfi mau ngomong sesuatu aja. Udah. Oke deh, siap. Thank you ya. Okay. Ya, sama-sama bro. Siap. Thank you, Revanza. Oke. Kita lanjut lagi, ada Yosh di sini. Bentar, unmute. Halo Yosh. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dari mana nih Yosh? Bang Jo. Bang Jo, Ya. selamat siang, salam kenal. Saya dari kampungnya Bang Jo juga nih, kampung bapaknya Bang Jo nih, dari Momere. Benar. Waduh, Momere, siap. Oke. Saya mungkin salah satu yang disebut tadi, mungkin salah satu yang disebut dari Bang Jo tadi, bakat tinggi, tapi soft skill-nya mungkin nol, itu mungkin salah satunya saya. Dan saya mau tanya, ini harus anak kuliah kah yang masuk di Zoom ini? Karena saya sudah lulus SMA selama hampir 12 tahun, belum pernah kuliah sampai sekarang. Nggak apa-apa. Lanjut. Dan ke Jakarta itu hanya sebagai pelarian, karena di kampung kan kadang sebagai semacam pergaulan yang ya tahulah sendiri ya Bang Jo. Kalau di Momere kan harus ada moke gitu kan Bang Jo. Waduh, bagi yang nggak tahu moke nggak usah tahu, nggak usah cari tahu juga. Oke. Bisa lanjut. Jadi lari ke Jakarta dan terus merantau selama 3 tahun jadi satpam. Terus akhirnya setelah 3 tahun itu saya coba terjun di dunia entertainment dan lebih ambilnya di dunia iklan aja, bintang iklan seperti itu. Dan mulai ada ketertarikan untuk melihat orang-orang yang viral di YouTube
seperti Jovial Bersaudara ini kan waktu itu sempat ya memang lagi booming banget, terus apa namanya sempat cari tahu oh orangnya dari sini dan ternyata tadi pertama di awal yang sampai dengar hasil dari itu dia mengkuliahkan banyak orang ya dari hasil dari YouTube atau semacam apa namanya itu tadi namanya apa ya kalau yang endorse ya, endorse dari endorse AdSense ya. Ya. Nah, terus itu hasil dari itu bisa mengkuliahkan anak-anak yang kurang mampu atau semacam itu, dan itu satu hal yang sangat luar biasa saya dengar tadi. Gila, ternyata bukan cuma sekedar YouTubers yang cuman nampang di ini, tapi di sisi lain punya sesuatu yang sangat luar biasa untuk berkarya dari luar YouTube, di luar itu untuk amal ya, semacam amal untuk orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Itu satu kebanggaan tersendiri buat Jovial Bersaudara, dan terima kasih. Dan saya bikin YouTube pertama kali, upload YouTube pertama kali itu 2016 waktu saya ikut gabung dalam pentas drama musikal Tulistiwa di Taman Ismail Marzuki, dan itu cuma sekedar video biasa, dan itu saya tidak berpikir bahwa itu hanya untuk diedit dengan baik atau segala macam, terus setelah upload lepasin aja begitu, dan dari tahun 2016 sampai sekarang cuma dinonton 1.000 orangan aja, terus mulai coba untuk getol, lihat gila udah makin keren ya dunia sekarang, dan akhirnya mulai 2019 itu mulai benar-benar mau mencoba untuk bikin konten lah seperti itu, tapi yang masih datar banget lah, masih nggak bagus, dan itu memang benar-benar harus butuh skill, harus banyak belajar. Dan apakah ini di LP3 ini apakah salah satunya untuk merekomendasikan kita untuk masuk kuliah di sini? Hanya itu saja, Pak. Maaf, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, Yosh, keren, cerita lo keren. Kebetulan bokap gue juga dulu merantau dari Maumere. Dulu ya, tahun 60-an. Tapi kayaknya untuk menjawab pertanyaan lu tuh lebih ke Tito sih. Tito, LP3I ini bisa membantu yang diinginkan Yosh kan? Yang diinginkan Yosh ini nggak? Ya. Jadi Om Yosh, atau aku panggilan apa nih? Bang Yosh. Yosh aja ya. Ya, Yosh. Jadi LP3 kita memang punya kelas karyawan nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang sudah jauh sudah lama ya tidak duduk di bangku SMA gitu kan. Jadi ada memang kelas karyawannya. Nanti Yosh langsung aja kontak WA kita. Itu ada di website Yosh. Jadi lp3i.ac.id, langsung kontak aja karena kita kalau di daerahnya Yosh itu ada di Kupang. Paling dekat. Di Kupang, di Floresnya. Ya, gitu. Jadi nanti Yosh langsung kontak ke sana aja. Tapi thank you banget Yosh buat ceritanya. Seru banget. Jadi mudah-mudahan Yosh di sana juga sehat selalu ya di Maumere. Tidak, sekarang lagi di Bekasi. Oh, sekarang lagi di Bekasi. Ya, udah dekat. Oh, alah, oke. Siap-siap. Ada LP3I Kampus Bekasi. Gitu. Jadi langsung aja lah ke sana. Kalau tadi Yosh juga dengar lokasinya ada di Grand Mall Bekasi. Gitu. Jadi langsung aja ke sana untuk kontak-kontak atau cari tahu lebih lanjut. Oke, Yosh. Oke, terima kasih. Mantap. Terima kasih, Bang. Thank you, Yosh. 1000 views tuh banyak loh, Yosh. 1000 views tuh banyak. Keren. Lanjutkan. Iya, makasih. Oke. Next kita punya Revanza. Aldi mungkin katanya mau tanya tapi nggak bisa mic, boleh diketik aja. Oke. Wah, ini seru sih. Bentar ya, yang tadi mau tanya langsung, ini ada satu pertanyaan oke banget di Kajo dari Naomi Pramita katanya. Revolusi industri 4.0 itu secara nggak langsung akan menghilangkan beberapa program studi atau pekerjaan
yang dirasa tidak memenuhi pangsa pasar. Oh, Gimana pandangan Kak Jo tentang program studi bahasa sosial yang akan semakin kekurangan peminatnya karena untuk memenuhi kebutuhan pasar, kita harus belajar matematika, teknologi, sains. Jadi buat teman-teman yang pengen untuk mendalami bahasa dan segala macamnya gitu. Di revolusi industri 4.0 ini seperti apa sih karir ke depannya atau apa namanya prediksi atau di depan tuh seperti apa sih Kak Jo? jujur nih pertanyaan lumayan ribet ya. Soalnya dia mau ngebahas ilmu-ilmu yang mungkin dikonsider bakal punah. Ya, Ya, gini, kalau siapa tadi yang nanya? Naomi Pramita. Naomi ya. Dia bisa, oke. Kalau menurut gue gini, kalau passion Naomi emang di ilmu-ilmu yang mungkin menurut dia bakal punah ini, bisa disesuaikan kok. Soalnya gini, aku bukan anak IT, aku nih suka sastra Jawa. Sedangkan mungkin peminat sastra Jawa nggak begitu banyak. Tapi lihat aja, mungkin di otak kita nggak begitu banyak. Tiba-tiba lagu-lagu Didi Kempot yang paling laku di Indonesia. Ya. Sebenarnya kalau passion lu sedalam itu, kebutuhan pasar tuh sebenarnya sama sekali nggak penting. Karena kalau lu seahli itu, lu bisa membuat itu menjadi penting. Karena banyak yang orang pikir tuh penting, sampai tiba-tiba muncul sosok lain gitu. Contoh Didi Kempot. Semua lagu yang laku di Indonesia, oke, almarhum lagunya tentang cinta ya, Sobat Ambyar. Sobat Ambyar. Patah hati. Temanya emang patah hati. Cuma lagunya itu bukan lagu-lagu pop zaman sekarang. Iya kan? Lagunya itu bukan lagu pop zaman sekarang. Tapi ada daya tariknya gitu. Ya. Nah, bukan berarti semua orang yang ngambil jalur Didi Kempot akan seperti Didi Kempot. Enggak. Tetapi emang kalau itu passion lo dan lo strong di situ, ya lo akan bertahan. Nah, emang kerugiannya adalah di 4.0 ini lebih banyak skill yang diutamakan lah, yang lebih di highlight. Nah, dan menurut gue pemikiran lu bagus, lu udah sadar akan hal ini. Ya kalau lu masih sempet dan menurut lu ini lebih realistis, ya lu ambil studi-studi yang menurut lu lebih relevan di 4.0 ini, di revolusi ini. Ya itu, tapi kalau lu mau coba jalur yang lebih panjang dan lebih sulit, ya bertahanlah di apa yang lu inginkan itu. Tapi menarik bahwa kalau memang kita passion, kalau memang kita suka banget sama si bidang ini, gitu ya, kalau kita jadi expert di bidang ini, artinya pada akhirnya kan jadi cuman kita yang jago di sini. Sehingga tadi benar kata Kak Jo bahwa kebutuhan pasar jadi pada apa ya? Jadi hal kedua. Ya, benar. Pasar bisa diciptakan. Iya. Pasar bisa diciptakan. Oke. Thank you Naomi. Ini ada satu Nadifa Anggita mau tanya langsung. Hai Nadifa. Hai. Hai Nadifa, dari mana nih? Dari LP3I Politeknik LP3I Jakarta kampus Keramat. Oh, Keramat. Oke. Anak Keramat. Iya. Langsung Nadifa, monggo. Oke, hai Kak Jo, hai Kak Tito. Halo Nadifa. Kak, aku mau nanya. Jadi, aku kan kuliah di jurusan multimedia. Nah, teman-teman aku tuh kebanyakan bahwa berpikiran multimedia tuh bakal jadi video editor, terus cuman jadi desain grafis, terus akhirnya mereka tuh berpikiran bahwa kayak public speaking tuh gak terlalu penting. Nah, itu gimana sih membuka pikiran mereka gitu? Kadang aku bingung gitu nyampein ke mereka, soalnya dari skill presentasi mereka pun tuh kadang kayak masih kurang gitu, dan dosen juga berkomentar seperti itu. Takutnya kan kalau mereka kerja misalnya jadi desain grafis, kalau presentasi depan klien takutnya jelek gitu loh. Nah, aku pengen ngebuka pikiran mereka bahwa public speaking public speaking itu penting gitu, walaupun mereka kuliahnya di multimedia atau nanti kerjanya jadi video editor apa dan sebagainya gitu.
Oke. Ya sebenarnya opini teman-teman lo itu semua salah ya. Uh, so tadi sebenarnya kita udah bahas ini agak kalau kita tarik ke belakang kita sempat bahas ini soft skill. Jadi emang mungkin hard skill utama lo tuh di multimedia dan public speaking itu ilmu pendukung ya. Iya. Cuma justru gini, menurut lo public speaking itu penting. Ya, menurut lo public speaking itu penting. Iya. Dan lu mau buktiin ke mereka bahwa ini hal yang penting. Iya, maksudnya nggak penting juga sih, kayak yang penting mereka tuh bisa berkomunikasi di depan umum secara baik gitu. Iya, so mereka beranggapan bahwa multimedia, tadi ada yang komentar bagus banget, ya bagus kalau mereka nggak tahu, jadi lu yang lebih unggul. Bener juga. Iya. Bener juga. Emang berarti emang bener. Itulah lu sekarang lu udah berbeda dari yang lain. Ketika lu udah, ya ampun nggak boleh seperti itu dong. Lu udah beda dari yang lain. Mungkin emang persepsi orang terhadap multimedia adalah orang yang ngedit, orang yang di belakang jadi switching TV, broadcasting. Tetapi dengan lo udah menekankan bahwa public speaking itu penting, itu sebenarnya nilai plus lo. Sebenarnya lu nggak usah buktiin ke mereka bahwa ini itu penting. Lu kalau lu percaya ini benar, lu jalanin aja terus. Dan ujungnya pembuktiannya juga terjadi kok. Ya gitu aja. Kalau menurut lu ini penting, ya lu jalanin, dan itu adalah nilai unggulan lu. Nanti suatu hari mereka akan lihat juga kayak, dan mereka bakal menyesal sih. Oh iya juga ya. Oke, udah ngerti Kak. Ya, jadi maksudnya kita tuh nggak perlu ngebuktiin secara kayak terus-terusan, tapi lebih ke meningkatkan gitu, kayak ya udah ntar ngebukti sendiri gitu loh. So gini. Ini kita masuk ke fisika dikit ya. Gue pakai prinsip energi. Oke. Jadi gini, energi kita tuh terbatas. Oke? Kalau lu pakai 60% energi lo untuk nyenengin orang lain, itu sebenarnya 60% energi yang lo bisa pakai untuk nyenengin diri sendiri. Jadi lo udah buang energi lo untuk hal yang nggak bisa lo kontrol. Lo tuh nggak bisa kontrol pendapat orang lain. Lo nggak bisa mengendalikan opini orang, tapi yang lo bisa kendalikan adalah diri lo sendiri. Ini sebenarnya gue sama Novi belajar ini cara yang lumayan keras, tapi fokus total kepada hal yang lu bisa kendalikan. Dan yang lu bisa kendalikan adalah diri lu sendiri. Jadi kalau menurut lu multimedia dan public speaking adalah hal yang penting bagi lo, fokusin semua energi lo ke situ. Nggak usah pecahin energinya ke hal lain, itu buang-buang energi. Oke. Ya, udah cukup ngerti Kak. Makasih banyak banget. Oke, siap. Thank you Nadifa. Ya. Sehat-sehat selalu ya. Iya Kak. Sehat-sehat selalu Nadifa. Ya, makasih Kak Jo. Oke, next setelah Nadifa kita punya Ali Fikri. Kayaknya ini terakhir ya untuk yang ngomong langsung. Oke, Alif Fikri Amrullah. Silahkan Alif. Oke, selamat siang. Ya, halo Kak Jovi. Siang. Kita semua kan tahu Kak Jovi itu kan seorang konten kreator yang ya udah banyak punya karya lah, main film kayak atau YouTube, acara TV. Nah, kadang kan kita sebagai konten kreator atau orang yang bekerja di industri kreatif gitu kan, pemula atau udah pro, pasti pernah ngalamin yang namanya art block, ya kan? Ketika kondisi kita merasa stuck lah atau nggak bisa ngembangin kreativitas kita untuk bikin karya baru. Nah, itu gimana dari segi Kak Jo supaya bisa dapat inspirasi yang fresh dan menarik setiap harinya gitu. Terima kasih. Ini pertanyaan keren. Dan semoga jawaban gue bisa membantu. Jadi, gue sering ditanyakan ini. Dan karena gue udah sering tanyain ini, gue jadi mikir gimana caranya. Dan gue ujungnya berpikir prinsip bank. Jadi gini, kadang-kadang kita punya duit, kadang-kadang kita nggak punya duit. Tapi karena ada bank, karena ada tabungan, ketika kita nggak ada duit, kita ada tabungan. Sama dengan ide. Jadi ide itu kadang-kadang mengalir dengan keras, mengucur dengan keras, selalu ada.
Kadang-kadang kita ngeblank ngeliat dinding mau main PUBG doang. Eh, ketika ide lo banyak, itu lu tabung idenya. Gue tahu nggak ada bank tabungan. Gue tahu nggak ada bank nggak ada bank BCA untuk tabungan atau bank BNI untuk tabungan, nggak ada. Tapi ada yang namanya catatan. Jadi ide ini ditabung. Contoh nyata. Gue sama Andovi tuh, kalau kalian pernah tahu, kita pernah bikin lagu untuk adalah Indomie. Lagu lumayan lama, 2015. Itu trademark Terus banget tuh. Oh, thank you Tok. Adalah Indomie dari Indonesia. Ada lagunya, kalau nggak coba cek. Kalau nggak tahu coba cek. Itu ide tabungan. Itu ide tabungan yang muncul ketika kita lagi iseng-iseng lakuin hal lain. Waktu kita iseng lakuin hal lain, keisengan itu malah views-nya biasa-biasa aja. Tapi ide tabungan kita malah lebih menghasilkan daripada yang waktu itu kita benar-benar fokusin. Jadi jangan anggap remeh tabungan. Orang tuh anggap remeh tabungan kayak, oke, gue lagi hot sekarang, gue lagi ngasih, gue lagi bergaul juga benar, itu benar. Kayak, oh gue lagi in banget nih sekarang, gue lagi banyak duit sekarang. Jangan remehin tabungan. Itu satu ya, cara tabung. Kedua, itu juga dengan cara bergaul, cara diskusi. Ketika lu mental block, coba diskusi, dan juga coba, ini aneh juga ya, tapi coba jangan pikirin, lu coba jalanin aja hidup lu biasanya gitu, tanpa mikirin masalahnya. So kadang-kadang kalau kita terlalu pikirin, malah solusinya nggak ketemu, emang aneh. Gitu. Kalau orangnya itu tipe orang yang nggak pandai bergaul, pertanyaannya tentu. Tapi kalau orangnya tipe yang pandai, kalau dia nggak pandai bergaul, ya itu lu mungkin bisa kembali ke tabungan satu itu, atau mungkin lu cari sumber-sumber lain eksternal seperti forum, baca apa, biar dapat ide dari luar juga. Kebanyakan kita merasa kayak ide terus muncul dari dalam, dari diri sendiri, itu yang terbaik. Enggak, kadang-kadang kalau kita dengerin orang, itu juga ide yang bisa membantu ide kita, juga bisa hal yang bagus. Ya. Kadang itu, ini satu lagi Kak, itu kita bergaulnya itu harus sama-sama orang yang maksudnya sama di bidang industri kreatif juga, atau mungkin sama orang lain yang ya udah dia bukan seorang pekerja kreatif. Itu diskusinya lebih baik yang mana? Ini pertanyaan bagus. Gue ngambil contoh dari diri gue sendiri ya. Gue malah kadang-kadang kalau nyari ide, gue bener-bener ke orang yang bener-bener nggak di industri gue. So gini, gue misalnya nggak ada ide, terus misalnya gue ke Arab, atau gue ke Chandra, gue ke Agung, ya ke teman-teman deket lah. Mereka tuh juga lagi di kesibukan sendiri. Sedangkan kalau orang lain di luar, itu kadang-kadang mereka kayak, weh Jo, gue udah nonton nih video lo, mendingan lu tuh kayak gini. Soalnya dan mereka tuh benar-benar opini dari luar, mereka tuh pengamat. Sedangkan kalau kayak opini kita dari dalam industri itu kadang-kadang agak bias karena ya banyak hal lah. Tapi lu kalau sebagai pengamat dan temen di bidang lain, menurut gue itu lebih jujur. Jadi untuk menjawab lo, nggak masalah dari manapun. Tetapi kalau di gue lebih suka ngeliat dari orang yang dari luar aja gitu, bukan dari dalam industri. Oke, terima kasih banyak Kak Jo. Sama-sama. Ya, thank you Alif. Ya mungkin kalau misalkan kita diskusi sama orang-orang yang memang ada di circle, artinya dalam suatu profesi kali ya idenya akan itu aja gitu. Tapi ketika misalkan kita bisa out of the box, kita bisa keluar dari circle dan mencari ide-ide yang lebih fresh, mungkin akan lebih cepat ketemu gitu kali Kak Jo ya? Iya. Oke. Terima kasih Kak, terima kasih banyak. Thank you Sama-sama. Alif. Sehat selalu. Alif kan dari mana sih? Dari LP3 Cimone Kak. Oh Cimone, Tangerang. Iya. Siap. Iya. Oke, thank you Alif. Thank you Kak Jo sudah hadir di webinar kita kali ini. Semua Terima kasih udah ngundang loh, Tok. Thank you Kenapa, Kak Jo? LB3I. Thank you LB3I. Thank you Tok udah ngundang. Terima kasih banyak loh. Siap. Oke teman-teman, thank you semua yang udah hadir.
Thank you Kak Jo juga sudah hadir juga, sudah memberikan pandangan, sudah memberikan insight, opini. Banyak banget tadi kita diskusi juga, seru banget. Jadi intinya teman-teman adalah kenapa pendidikan vokasi jadi salah satu alternatif yang mungkin teman-teman bisa consider lebih gitu ya. Karena tadi kata Kak Jo, satu tepat sasaran. Jadi lulusan dari pendidikan vokasi itu belajarnya 30% konsep dan 70% praktek teman-teman. Jadi lebih banyak pengalaman langsung, lebih banyak praktek ke lapangan, sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan lebih relevan dengan kebutuhan dari dunia industri. Gitu ya, makanya tadi juga kenapa lebih cepat kerja. Bahkan sebelum wisuda itu banyak banget teman-teman yang memang di pendidikan vokasi itu sudah punya pekerjaan gitu teman-teman. Jadi nggak usah ragu lagi, nggak usah sungkan, dan tadi tarik banget ke belakang bahwa jangan gengsi kali Kak Jo ya, untuk kita bisa ambil dan kita bisa jalani pendidikan vokasi ke depannya setelah kita lulus SMA, SMK atau maupun MA. Itu mungkin teman-teman dariku. Thank you banget Kak Jo sekali lagi sudah hadir. Mungkin itu aja dariku dan dari Kak Jo. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi juga kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih lanjut soal LP3I, bisa cek Instagram kita @lp3i.indonesia. Banyak banget konten-konten menarik, banyak banget tips and trick dan insight dari dunia pendidikan yang bisa teman-teman cari di sana. Dan kalau misalkan mau tahu lebih lanjut soal LP3 itu ada di mana aja sih, jurusannya apa aja sih, dan lain sebagainya, langsung aja ke website kita www.lp3i.ac.id gitu ya. Jadi teman-teman di situ bisa cari tahu lebih lanjut soal lokasi lah, jenjang pendidikan, jurusan dan lain-lain. Jadi teman-teman semua sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dariku atau mungkin dari Kak Jo juga ya Kak Jo ya.